kelihatan enak, Kiba agak mundur dikit ke reverse side. Ya, Kiba agak buat setidaknya menahan pergerakan mereka dan ngasih info ketika teman-teman dari Onyx yang lainnya coba bergerak mungkin ke arah Kraton dan juga Cape Town. Atau mereka punya plan untuk menjadi orang ketiga dari pinggir-pinggiran. Ya, tapi untuk ikut campur sekarang bukan kesempatan yang menguntungkan karena posisinya mereka turunnya belum dapat lootingan. Betul. Untungnya satu orang doang yang dikomit. Tapi perang tak terhindarkan di sini. Reverse Oh Red my God. bersama tim Flash masih akan ngotot-ngototan sampai ada Reverse Red dikandaskan begitu saja tim Flash. Emang menunjukkan senioritasnya di area mil tentunya. Wah, Jakarta Army emang keras banget ini. Cukup kuat. Dan Gary kali ini bisa gue bilang cukup terlambat. Sementara BKP cuma ada satu orang, ada satu kesempatan di mana harusnya Gary bisa dapetin dua. Tapi dia cuma bisa dapet satu karena memang teman-teman yang lain dari tim Flash udah berhasil untuk langsung regroup. Dia bisa dapetin satu dari lawannya tim Flash dan satu dari tim Flash barusan. Yep, dan kelihatan sepertinya Gary hanya memiliki MP5 dan juga VSS, bukan senjata terbaiknya. Apalagi di sini Kiba udah beberapa pelurunya agak miss. Mau coba di-cover lagi. Ah, itu dia pinter banget lawannya tuh. Si Ben di sana bakal tiarap sejenak dan langsung kontak double pick sekaligus menuju ke arah seorang Kiba. Eksekusi yang kurang maksimal dari Onyx Olympus membuat Onyx Olympus juga harus menyumbangkan poinnya ke arah tim Flash. Namun dari seorang Gardu kali ini juga harus berjumpa dengan anak-anak Postar yang tadi juga sempat keculik satu player ya. Langsung coba diajar dari jarak sejauh itu masih bisa diandalkan Max 7-nya karena memang tadi beberapa peluru pertamanya itu kena. Nah, gak boleh lama-lama karena di sini bakal diras lagi. Bagus banget refleks dari seorang Gardu. Dilawan sama Mercy menggunakan mini Uzi. Udah banyak peluru miss di sana, bakal ada reload time yang di-abuse, yang dimanfaatkan dengan maksimal oleh seorang Gardu. Oh my God, gue suka banget cara Gardu coba ngebait peluru dari lawannya. Dia tahu banget lawannya ini bakal reload, apalagi bakal melakukan pre-fire juga. Dia coba untuk melakukan strafing ke kiri dan kanan, cuman buat amunisi dari lawannya berkurang lebih dari setengah. Dan di momen tersebut dia langsung masuk menggunakan Max 7-nya. Wow, itu keputusan yang menurut gue bener-bener brilian sih. Iya, Keren ya. Dia bolak-balik doang tuh di kanan kiri. Iya, sengaja dan jaraknya agak dijauhin. Iya. Karena dia juga sadar senjata dia juga bukan senjata jarak jauh. Iya, kalau diadu bakal kalah. Apalagi kalau kena pre-fire itu udah pasti critical damage-nya. Betul. Dan sepertinya masih juga dapat banyak nafas panjang dan juga kesempatan dari Jack juga yang tadi kita lihat emang diputuskan untuk komit gerak langsung ke Cape Town. Dia punya 1.400 koin, that's why dia bisa hidupin lagi teman-temannya kembali dan bisa looting dengan damai. Karena tadi jauh banget ke arah Cape Town pesawatnya dan sekarang kita bisa lihat gimana Buriram mengeksekusi satu persatu lawannya. Lu barusan lagi ngelihat mekanik individu timnas FF Bumi teman-teman. Dan di situ adalah bare minimum mekanik individu timnas FF Bumi. Tapi di lain sisi juga gue ngeliat Vitan banyak banget ngebuang peluang dia untuk dapetin knockdown-nya atas seorang Juna. Benar. Dia pakai Trogon, Pak. Iya. 3 tembakan miss. Itu harusnya di 2 tembakan aja dengan armor yang dimiliki sama Juna udah harusnya hilang tuh ya. Harusnya hilang. Tapi lawannya juga tahu betul gimana cara ngelawan senjata Trogon. Dan ini dia. Somehow Juna masih bisa memainkan situasinya. Masih bisa memainkan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oh my God. Tadi ada obvious attack dari V-Gaming. Tapi hal-hal tersebut yang justru memang dicari sama anak-anak dari Buriram United. Ini yang gue bilang V-Gaming dan tentunya teman-teman dari Nationality yang sama ini kekurangannya tuh kayak doyan banget di absen. Ya. Dan lu lihat, masih pengen dicoba lagi. Sementara Junanya udah lebih settled, Junanya udah punya senjata duluan. Dan kalaupun Juna pinter, harusnya dia bisa kalkulasi kalau ini adalah orang-orang yang baru dihidupin. Betul. Dan ini orang-orang yang gak punya senjata harusnya. Harusnya dia tadi balik lagi, aja lagi. Ya ini bakal bisa menjadi momen montage dia. Menurut gua, pun ini ada 3 orang yang udah mulai coba komit. Tapi lawannya adalah, lu lihat. Cuman pakai handgun, expect apa lo? Expect kena kepala tuh kayak 1/10 dan oke. Karena dihajar langsung di jarak dekat 2 orang sekaligus dengan 1 orang megang car, udah pasti tumbang Juna sejago-jagonya Juna. Gue suka banget sih sama Juna, dia ngitung banget damage yang masuk berapa kalau lu perhatiin tadi. Iya. Dia tuh tadi udah nembak 4 kali dan kalau kita ngomongin masalah refleks, biasanya player itu menggunakan Trogon udah 3 kali glue wall. Ya. 2 kali bahkan glue wall dia. Ya. Tapi dia yakin kalau ini di hit ketiga gue dia belum kenok nih. Benar. Di hit keempat refleksnya langsung keluar. Jadi bener-bener kalkulasi dan juga sense-nya tuh udah dapat banget. Iya, kayak Oke. udah autopilot ya. Iya udah autopilot kayak, oh ini matinya di keempat glue wall. Ya, mantap. Dan nggak kalah mantap juga sebenarnya mau gua mention tadi tim Flash. Ini baru menit 5, circle 1 baru mau gerak menuju circle 2.
dia udah nyampe peak, udah nyampe Caroline Mansion. Karena dia tahu dari secara garis pesawat yang gerak ke arah peak itu cuma 1-2 tim doang. Berarti kalau tadi ditambah ada notif kill, orang-orang itu berarti yang habis perang. Berarti mereka bisa datengin ke arah peak Caroline Mansion dan mereka bisa pelan-pelan retake dan kuasai itu area Caroline Mansion ya. Bagus banget emang keputusannya. Tapi kalau lu lihat dari V-Gaming-nya, dia coba untuk gerak ke daerah bawahan dikit. Dia coba untuk ngumpulin yang... Oh my god. Waduh, moment of silence tuh barusan tuh. Coba kalau misalkan lu jadi seorang Juna, apa yang lu lakukan? Kalau gue jadi seorang Juna, agak ngela nafas dikit. Karena itu sering terjadi sama gue, sama Adin, sama Bung Surya, sama Bigan tuh. Lebih ke ngalah nafas. Ngela nafas panjang Panjang dikit. nih. Habis itu fine match lagi. Fine match lagi, Iya. ngobrol tapi masih. Ngobrol masih. Gak ada oke. yang bisa dilakukan selain ngobrol dan gimana cara kedepannya di round selanjutnya bagus. Betul. Biasanya siapa kalau dari petamburan e-sports yang melakukan hal itu? Biasanya yang kelas ke kelas gitu. Iya. Kalau enggak Bung Surya gue biasanya. Oke. Iya, biasanya. Kalau kita balik langsung ke daerah pertahanan kota yang sangat kita cintai, ada Homeboyz yang akan berhadapan dengan Xpan. Keduanya sudah saling mengetahui posisi satu sama lain. Tapi Xpan masih cukup berjauhan, harus melakukan regrouping karena gue rasa dari Jembal dan kawan-kawan mereka udah bakal komit langsung. Iya. Bisa lihat dari pembagiannya juga. Benar. Nah ini mereka mau coba terapin apa yang mereka biasa lakukan di Clash Squad nih kelihatannya nih. Kayak bagi 1-2-1, Homeboyz sih udah lumayan solid. Tapi gue penasaran secara individunya lumayan bisa diandalkan apa enggak. Terutama yang ngebagi dirinya itu sendiri. Ngelebarin sayap. Kayak Two-Face tadi ngelebar ke kanan. Dan cenderung dari si Homeboyz ini nggak mau memberikan perlawanan yang benar-benar langsung instan gitu, langsung ngasih tembakan. Dia mau lihat dulu lawannya, gerakannya seperti apa, dan ternyata bener aja. Semakin dibaca situasinya, semakin kelihatan kalau lawannya mau coba flank dari arah belakang. Spade, bagus banget awareness-nya. Lu lihat The Extol, udah pasti nggak bakal punya nyali untuk masih maju. Ditambah, Two-Face kecolongan sama Vice. Nice banget setup yang diterapkan sama Homeboyz. Dan Homeboyz, sayang harus kehilangan sama Alif dan ini gak boleh dibiarin. Nah, itu dia. Ada Spade. Benar-benar bisa diandalkan. 2 kali Spade memberikan kontribusi yang cukup impactful untuk Homeboyz. Ditambah Jembal. Udah tinggal eksekusi sisanya apa yang udah dilakukan sama Spade. Aduh, ngeri banget. Homeboyz pagi-pagi udah 9 poin eliminasi dan dia hanya kehilangan 1 player aja. Kalau kita ngomongin Poci sendiri masih ada 1 tempat untuk menghidupkan temannya, masih ada vending machine untuk melakukan reset dan masih keburu juga kalau mau ngambil balik resourcesnya karena menurut gua resource dari teman-teman Xpan walaupun nggak banyak tapi cukup untuk bekal masuk ke dalam zona selanjutnya. Betul sekali. Dan Onyx, sekarang kita harus saksikan gimana Onyx bakal ada rematch melawan teman-teman dari tim Flash dan 1 player, seorang Shin yang juga sempat merasakan panggung offline Indonesia. Di sini akan dihabisi begitu saja, tapi sisa temannya gak bakal tinggal diam. Artemis depan mata langsung diadol satu seorang Kiba dengan shotgun duanya. Cukup berbahaya di sini momentumnya untuk Onyx karena Kiba pun udah jatuh di sana. Masih ada temannya, mencoba ditolong begitu saja. Jack masih bisa kontak. Itu dia tangannya cepet banget sampai secepat itu untuk menutup lawannya di dalam duel. Langsung dihajar depan mata sama Gare. Kerjasama yang sangat baik antara Bocil dan juga sang kapten Gare. 9 poin eliminasi memasuki menit ke-9. Apakah ini suatu pertanda dan satu hal yang bakal menjadi hal yang cukup manis untuk di round pertama teman-teman dari Onyx karena melihat dari moral sendiri gue rasa Gardu lagi on fire banget nih. Yoi, Gardu lagi on fire. Kapten Gare juga tadi punya kematangan yang bagus. Kayak dia tahu banget kalau anaknya udah jadi pion, dia udah standby di sana untuk memberikan backup. Messi sekarang ternyata berjumpa dengan X-Ray yang tadi cabut ke Bima Sakti, berharap udah nggak ada orang tapi masih standby ternyata fokus. Masih standby di sana. Kali ini dari seorang Prime juga baru dihidupin lagi, turunnya ke daerah yang sama juga. Kalau kita lihat pergerakan dari mereka memang menghindari potensi ketemu lagi dengan teman-teman dari Homeboyz. Karena Homeboyznya pasti naik ke atas. Nah ini yang gue maksud, ketemu di Excel-nya. Wah, pusing pasti, apalagi baru ngidupin temennya. Betul, harus keluar lagi walaupun memang circle-nya belum sakit-sakit banget. Tapi belakang tuh nembakin lumayan sakit nih. Dari kejauhan gini, secara default Aka sih damage flat dari jarak terjauhnya sakit ya. Iya, apalagi dengan kondisi DXL nggak punya resources yang proper, udah pasti nggak punya pilihan sih, nggak punya pilihan untuk fight back. Lebih ke
berlindung aja. Atau menjauh langsung ya. Justru menjauh ya. Ya, dan kalau kita lihat dari Homeboyz kali ini mereka cukup efektif dari segi gameplaynya, bisa gue bilang mereka cukup bermain lambat di pinggir zona tapi bisa dapetin cukup banyak poin eliminasi. Tapi kali ini V-Gaming Mantap. masih coba untuk bergerak lagi, mencari lagi, berhasil menghidupkan teman-temannya lagi. Ranger dengan 4 poin eliminasinya, sementara Protetai berhasil mendapatkan ban di satu sisi lain ya. Sementara V-Gaming masih coba untuk melakukan fight dengan lawannya, seorang Fikri berhasil di take down. The Brain di sana berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi, tapi Todak masih stand still. Masih coba untuk melakukan reviving pula Jisman. Waduh. V-Gaming ini perlahan-lahan karena habis menguasai secara pelan-pelan dari arah timnas Bumi di pick. Ini dia mulai dapat nih tempo permainan di area picker lane mention seperti apa, cara nge-handle lawan yang datang seperti apa. Walaupun emang selalu ada nyawa, selalu ada harga yang harus dibayar dari setiap pertempuran yang diterapkan sama V-Gaming. Tapi V-Gaming fokusnya kayak nggak pecah-pecah gitu kalau yang gue perhatiin. Dia pinter banget mainin situasinya walaupun emang udah sulit situasi ya sekarang. Sepinter-pinter V-Gaming kalau circle-nya nge-bounce begitu udah pasti kena sandwich juga akhirnya. Pasti kena sandwich yang pertama. Yang kedua juga memang bisa gue bilang V-Gaming ini cukup pinter untuk di round kali ini. Mereka tahu, mereka sulit untuk bermain di Bermuda. Mereka punya kesulitan tersebut dan mereka bingung ketika bermain masuk ke tengah, diajar dari arah yang berbeda atau bermain di pinggir tapi mereka digigit oleh zona. V-Gaming memiliki kesulitan tersebut ketika bermain di Bermuda. Dan di Bermuda kali ini mereka tahu betul kalau kita nggak bisa main di dalam zona, nggak bisa, kita main di luar juga nggak bisa. Ya udah kita berantem aja. Poin yang kita dapetin bukan dari objektif placement ya, tapi dari fight yang bisa kita dapetin di early game sampai ke mid game aja. Itu penting. Apalagi tadi cukup mahal menurut gue. Budiram United sih rugi banget tadi. Rontok di Aztec 11 sih cukup rugi bisa gue katakan. Dia matinya sama tim yang menurut gue lagi nggak ada kepentingan sama sekali sebenarnya kalau misalkan lu matiin Budiram United gitu kan. Dan sekarang kita harus lihat kepentingan Onyx Olympus untuk mendapatkan kill-kill selanjutnya. Yang mana dia udah dapetin 10 poin eliminasi. Nonton kali ini. Tim yang masih satu rumpun juga sama Indonesia. Namun kita lihat juga gimana Kiba cukup sekarat lagi memberikan pertahanan diri terbaiknya walaupun harus diras sama tim dia kali ini. Gak bisa berbicara banyak karena Pokostar harusnya bakal menguasai situasinya. Tapi yang justru cukup kelimpungan adalah anak-anak dari Todak. Todak benar-benar dalam bahaya. Todak benar-benar terpojokkan dan di absen satu persatu sama Pokostar. Begitu juga dengan Onyx Olympus kali ini. Dan sayangnya ada mistik krusial dari Pokostar membuat Todak masih hidup dan masih bisa buying time sehingga Todak setidaknya masih mendapatkan 1-2 poin eliminasi dan Pokostar yang harusnya mengendalikan tempo, yang harusnya mengendarai, mengemudikan momentumnya malah fail dan sekarang dia terkurung di dalam rumah tersebut. Onyx masih ada, masih dengan fokus yang sama dan dia udah siap untuk natakin Pokostar yang tadi mau membabi buta. Wah sayang banget ada satu momen di mana Mercy-nya masuk, dia tahu ada yang knockdown, tapi dia nggak ngecek corner sebelah kiri. Trigger disiplinnya masih bisa gue bilang cukup kurang, tapi ngomongin pengalaman emang gak bisa bohong. Harapan gue semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Tapi kalau kita ngomongin Triple G yang berhasil menumbangkan Homeboyz skill leader yang sampai di menit ke-9 barusan kali ini mulai ditumbangkan satu persatu oleh teman-teman dari JV. Wah, Orgus ya udah lama gue lihat permainan Orgus. Dengan Ergias kemarin gue liatnya legal tuh, Ergias sekarang bawa gitu tuh. Tapi sekarang si Triple G harus diratakan sama JV Esports yang kayak gue bilang juga di pregame, JV Esports bisa naik, setidaknya bisa ngejar ke arah papan hashtag 6 dan sekarang Onyx Olympus lawan JV Esports dengan kondisi 3 lawan 4. Di shoot di gamenya Onyx Olympus harusnya kalau dari segi grounding yang pertama, dari kesiapan mereka juga, dan kalau mereka bisa cukup disiplin untuk tahu kelemahan dari musuhnya harus di-abuse dari mana, gak menutup kemungkinan chance mereka untuk menang itu besar banget. Asal mereka tahu kuncinya ini adalah mereka bertahan dan juga nahan di view yang seperti apa. Wah, gue sih ngeliat satu player dari JV Esports ngawang jauh banget tuh. Mau coba nge-backstep Onyx lewat sebelah kanan. Tapi harusnya dia bakal ketemu satu player terakhir dari Expand di sana. Jadi bakal jadi 3 lawan 3. Onyx harus tetap punya fokus yang bagus. Tapi teman-teman dari Onyx Olympus ini 4-4-nya udah fokus di satu titik. Stacking ke arah sebelah kanan mereka. Oh my god, Limit punya
situasi timing yang tepat banget untuk naik ke atas rumah L. Tepat sekali. Dan ini membuat Onyx sedikit pecah ganjir, sedikit kelimpungan karena satu orang gardu. Di sana udah tumbang, udah kandas begitu saja. Karena knockdown cukup sulit untuk ditolong. Jack pun udah kandas begitu saja. Dan giliran sisanya Kiba masih bisa memberikan kontribusinya. Dan juga gardu masih sempat di revive tadi, membuat gardu masih bisa memberikan kontribusinya. Expert udah kandas begitu saja di tangan Protetai. Dan sekarang Onyx 3 orang masih ada. 3 lawan 3. Bukan saya. Oh my God. Di momen yang gak sempat kesalahan Kapten Gareth pun kandas. Sayang sekali udah kali push gagal Buya. Ini bakal menjadi Buya untuk GV Esports. Congratulations, GV Sports berhasil mendapatkan